Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua nih, belum kompak nih. Ini masih fokusnya sama makanan. Fokusnya masih sama makanan nih. Haji Salam nepokan bujur. Yang gak jawab salam saya, insya Allah besok ada yang dikubur. Aminin nih. Hah? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak didengarnya kompak, ini baru Islam. Lu gimana mau perang lu? Jawab salam aja kayak kompak. Alhamdulillahilladzi amarona wa awjabana bin nikah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harrasul lakum fa'tu kharsakum anna syi'tum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati sahibil walimah, yaitu Bapak Nuryadi sekeluarga, mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan yang saya hormati dan tak lupa pula kepada para alim, para ulama, para kiai, para asatiz wal asatizah yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan, yang sama kita cintai, wabil khusus kepada para tuan-tuan guru yang ada di majlis yang mulia ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Karajan Rosidi, dan tak lupa pula kepada Al-Ustadz Manta, dan tak lupa pula kepada Al-Ustadz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Insya Allah, bahkan demi Allah, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para guru-guru kita yang hadir di majelis ini yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Dan tak lupa pula kepada Bapak Payakun selaku DKM Musolah Atobah yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada Bapak Ketua RT yaitu Bapak Tarmiji yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan tak lupa pula kepada Bapak Njai dan bapak-bapak yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah bahkan demi Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan tak lupa pula kepada para kaum bapak, kaum pemuda, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimakumullah.
Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Illahil Ghafur, Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan, mencurahkan dengan bermacam-macam cucuran nikmat kepada kita semua, yakni daripadanya nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, diiringi dengan nikmat sehat wal afiah, sehingga atas izin Allah pula kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu bersilaturahmi. Benar? Iya, silaturahmi. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Tuh. Barang siapa yang ingin dimudahkan rizkinya, barang siapa yang ingin dimurahkan rizkinya, digampangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka jalinlah silaturahmi. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, barang siapa yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam tentunya kita selalu mengharap atas kehadirat Ilahil Ghafur, Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu limpahkan, curahkan, sanjungkan, sampaikan kepada kekasihnya, yaitu Habibana wa Nabiyyana al-Karim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kompak, enak didengarnya. Terusin. Lanjut. Kerek mulai dia. Hadirin jamaah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama wakil daripada sahibil walimah, sahibin niyah, sahibil hajah, yaitu Bapak Nuryadi sekeluarga. Untuk itu marilah kita doakan, dengan berkahnya kita kumpul di kediaman beliau, tiada lain terkecuali yaitu untuk mendoakan beliau yang insya Allah pada hari Minggu beliau ingin menikahkan putranya yang bernama Cahyo Widodo bin Bapak Nuryadi dengan pilihannya dan yang dicintainya, saudara Ani. Benar? Kalau Oma begitu ngomongnya kan, Ani. Benar ya? Iya. Mudah-mudahan di dalam pernikahan beliau pada hari Minggu Allah lancarkan, barokahkan, selamatkan, sukseskan. Tidak ada kecuali yang kita inginkan. Benar? Untuk itu kita hadirnya di sini, marilah kita doakan Ananda saudara Cahyo, putra daripada Bapak Nuryadi yang insya Allah pada hari Minggu ingin melaksanakan prosesi akad nikah. Untuk itu kepada para jamaah sekalian, saya mengingatkan apabila para jamaah berada di rumah pada hari Minggu di pagi hari, kami mohon dengan sangat, karena tetangga kita, saudara kita, Bapak Nuryadi yang insya Allah pada hari Minggu akan menikahkan putranya di kediaman mempelai wanita, yaitu di Komplek Kerawang. Jauh. Benar nggak? Iya. Jadi saya mohon dengan sangat kepada para hadirin, kepada para jamaah, apalagi yang berdekatan dengan Bapak Nuryadi, mohon dengan sangat nanti pada hari Minggu untuk mengiring, untuk menuntun, yaitu putranya ke tempat kediaman mempelai wanita yang tujuannya ingin menikah dengan pilihannya dan yang dicintainya, saudara Ani. Benar? Terus ini baru mulai ini. Berbicara soal nikah, banyak ibadah yang lain,
banyak bermacam-macam ibadah, tapi ada 3 ibadah. Ada ibadah yang capek. Ada ibadah yang dilakukannya capek, yang dikerjakannya capek. Apa itu namanya? Yaitu ibadah haji. Dikerjakan dengan fisik, mengelilingi Ka'bah, yaitu tawaf, yaitu 7 kali. Dikerjakannya pakai fisik, disebut ibadah yang ibadah capek. Ada ibadah sakit. Apa itu yang disebut ibadah sakit? Yaitu ibadah khitan. Kalau kita sudah di khitan, atau anak-anak kita sudah di khitan, setelah suntik baalnya yang telah diberikan oleh dokter, dia habis, maka akan merasakan sakitnya itu khitan. Benar. Tapi ada ibadah yang nikmat, ngeunah, mantap, yaitu ibadah nikah. Nikah itu kalau kata Jawara, nunnya itu karena hurufnya ada tiga macam, ada hurufnya terdiri dari 3 huruf. Kalau kata Jawara, nunnya nancepkeun. Benar. Yang kedua hurufnya kaf apa? Kanu handap, kanu. Haknya apa? Handap. Nancepkeun kanu handap. Tapi kalau kata santri, nikah itu terdiri dari 3 huruf. Nunnya niat, kafnya kaifat, kafnya kasratul hasanah, haknya hikmah. Paham gak nih? Ini perhatikan nih kepada calon kedua mempelai ini, kepada calon pengantin nih. Nikah kalau kata santri, hurufnya terdiri dari 3 huruf. Nikah asal kata dari kata nakaha yang kihu nikahan. Apa artinya? Kawin. Benar nggak? Kalau sudah nikah, apapun yang kita lakukan itu halal di mata Allah. Benar. Lu mau boncengan motor, mau bolak-balik halal. Benar. Lu mau gandeng-gandengan, mau tuntunan tangan sambil nyebrang, halal. Kalau sudah nikah, ada pemuda nanya sama Ustadz, saya sudah 3 tahun. Alhamdulillah, hubungan dengan pacar saya, tapi belum pernah melakukan zina. Nah, ini anak muda nih goblok. Bener gak? Anak muda goblok. Tahu gak? 3 tahun dia hubungan pacaran, belum nikah, dia bilang belum pernah zina. Lu naik motor boncengan itu zina, goblok. Paham gak? Lu boncengan tangan naik motor itu zina. Tuntunan tangan, bertatap mata, ngobrol di satu tempat dengan berpandangan mata, itu zina. Kata Allah, wala taqrabu zina, dan jangan dekati zina. Dia nggak paham dengan ayat ini. Jangan dekati zina. Ini pemuda ini nggak paham. Disangkanya zina itu hubungan badan saja. Disangkanya yang namanya zina itu seksualisme. Padahal yang namanya zina itu banyak. Pandangan mata bukan mahram, itu zina. Naik motor teteknya ngaduk, itu zina. Nyebrang pegangan tangan, itu zina. Dan lain sebagainya. Tanggung jawab kedua orang tuanya, dunia akhirat. Kalau sebelum menikah. Benar gak nih? Iya loh. Terusinnya nih. Ya. Ini gue pesen nih sama pemuda nih. Jadi pemuda jangan pada goblok. Ya. Jangan jauh dari ustadz. Makanya nanya. Kalau kita punya pacar nanya, gimana Ustadz begini. Lu jangan jauh sama Ustadz, jangan jauh sama kiai. Makanya jauh buat dapat kerjaan. Nauzubillah, ketemu Ustadz buang muka, goblok.
Takut lu, takut ngasih rokok ya? Benar. Kita lanjutkan lagi ke pernikahan. Nikah itu terdiri dari 3 huruf kata santri. Yang pertama nunnya niat. Nunnya niat. Ya. Di sini niat, nunnya niat, yaitu niatnya kudu benar. Niatnya kudu benar. Artinya niatnya kudu benar, harus mengetahui syarat-syaratnya dan rukun nikahnya. Ini pengantin baru, mana calon pengantin baru nih? Awas, hati-hati nih. Karena di dalam rukun nikah itu ada yang namanya ijab kabul. Paham gak nih? Mana pengantinnya ya? Di dalam rukun nikah ada yang namanya ijab dan kabul. Di sini kita harus paham ketika wali atau ketika penghulu melaksanakan prosesi akdu nikah, maka mempelai laki-laki di sini wajib bisa. Contohnya saya kasih contoh begini. Ketika penghulu atau ketika wali dia mengatakan zawajtuka wa ankahtuka bima amarallahu bihi min imsakin au tasrihim bi ihsan. Wahai saudara Fulan bin Fulan, saya nikahkan kamu dan saya kawinkan kamu dengan pilihan kamu dan yang dicintaimu, yaitu saudari Fulanah binti Fulan, dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ini si mempelai laki-laki di sini harus bisa. Cara apanya? Cara kabulnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini jangan sampai terlambat ketika mengucapkan ijab kabul. Contohnya begini, saya terima nikahnya dan kawinnya si Anu binti Anu dengan mas kawin yang tersebut tunai. Yang nggak boleh lambat dan yang tidak boleh yang tidak boleh salah. Di sini saya terima nikahnya dan kawinnya si Anu binti Anu. Jangan sampai lambat mengucapkan kalimat itu. Jangan sampai salah mengucapkan kalimat itu. Boleh sedang walaupun tidak cepat. Masalah yang namanya tunai atau dengan emas 2 gram itu sunnah, walaupun salah tidak apa-apa. Tapi yang wajib di sini kalimat saya terima nikahnya dan kawinnya si Anu binti Anu dengan saya terima nikahnya dan kawinnya si Anu binti Anu. Nah, itu harus benar. Paham gak nih? Nah, itu salah satu di antara rukun nikah, yaitu ijab kabul. Yang kedua, niat yang kedua yaitu niatkan ibadah kepada Allah. Paham enggak? Di dalam pernikahan niatkan untuk ibadah kepada Allah, jangan diniatkan untuk sementara. Paham enggak nih? Jangan diniatkan untuk sementara. Contohnya apa, Ustaz? Diniatkan untuk sementara. Misalkan begini. Saya menikahi si Anu binti Anu. Apabila bapak ibunya sudah meninggal, dan apabila bapak ibunya sudah meninggal, kontrakannya yang 30 pintu saya sudah miliki, saya ceraikan dia. Itu namanya pernikahan yang diniatkan sementara. Bagaimana hukumnya? Haram kalau pernikahan diniatkan untuk sementara. Yang ketiga niatnya itba'ud. Apa itu itba'ud? Niatkan pernikahan untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang pemuda yang sudah melaksanakan prosesi akdu nikah, berarti itu pemuda sudah menggugurkan kewajibannya, yaitu kewajiban sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi katakan, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, faman rogiba an sunnati, barang siapa yang benci akan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Wah, siap-siap nih pemuda yang belum nikah nih.
Apa yakin lo? Yakin dianggap sama baginda umat Nabi? Hah? Nikah aja belum lo? Hah? Kan kata Nabi gitu, palaisa mini bukan golonganku. Orang yang tidak menikah itu bukan golonganku, kata Nabi. Tapi kalau orang pemuda yang sudah melaksanakan akad nikah, berarti pemuda itu sudah menggugurkan kewajibannya sebagai atau melaksanakan sunnah Rasul. Bagaimana kalau misalkan ada pemuda atau laki-laki yang tidak ada niat untuk melaksanakan, untuk mengerjakan prosesi akad nikah? Masya Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, miskinu rojulin laisa lahu zaujah. Orang yang paling miskin bukan orang yang berpakaiannya cumpang-camping, bukan orang yang tidak punya rumah bertingkah. Miskinu rojulin laisa lahu zaujah,